Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memimpin hidup kita sampai pada bulan Juli ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik, karena anugerahnya begitu besar bagi kita, sehingga kita ada semua karena kebaikan Tuhan sampai pada bulan Juli ini. Mari kita datang kebaktian doa pada malam hari ini dengan hati penuh syukur, dengan hati yang penuh kerinduan akan Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Nah, sepenggalan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah,
Wawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, karena kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau memberikan segala pujian kami kepadamu. Kami mau mengagungkan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, oleh karena nama-Mu, oleh karena Engkau ya Tuhan, Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami, di dalam seluruh keluarga kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik, dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu, tuntunan-Mu hari demi hari, sehingga kami ada sampai saat ini, sampai di bulan Juli ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh ada pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami pada saat ini kami rindu ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan agar firman-Mu boleh sekali lagi mengubahkan setiap hati kami. Kau berbicara pada kami ya Tuhan, dan kami rindu agar firman-Mu boleh sekali lagi mengubahkan tingkah laku, pikiran hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan
dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Dan tema yang akan saya bahas hari ini adalah bebas yang benar. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan sesemuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah menonton sebuah film yang berjudul Les Miserables? Film ini yang sempat yang di layar ini adalah sebuah drama musikal yang diadaptasikan dari sebuah novel oleh Victor Hugo. Dia membuat novel ini yang begitu menarik ceritanya dan dibikin drama musical. Filmnya juga ada banyak sekali nyanyi-nyanyian. Nah, saudara dapat menemukan filmnya juga. Nah, film ini dimulai dari seorang yang berada di Perancis yang bernama John Valjean. Dia tadinya adalah seorang tahanan yang harus berada di dalam penjara selama 19 tahun. Apa yang dilakukan sehingga membuat dia itu di penjara selama 19 tahun? Bapak Ibu tahu dia apa yang dia lakukan? Dia itu mencuri roti pada saat itu. Bayangkan saja dia mencuri roti karena dia kelaparan. Dia lapar sampai harus mencuri roti. Dan karena kesalahan yang telah dia perbuat itu, hanya karena mencuri roti, dia harus menghabiskan 19 tahun di dalam penjara. Tidak bisa kemana-mana, hanya di dalam penjara saja. 19 tahun waktu yang sangat lama. Dan berada di dalam penjara itu sangatlah tidak menyenangkan. Nah, dalam cerita ini, keluarlah dia, si John ini, dia keluar dari penjara, dan dia akhirnya setelah dia keluar penjara itu, dia mempunyai reputasi background yang tidak baik atas apa yang telah dilakukan. Jadi dia punya rekod kriminal tidak baik, sudah di penjara. Oleh karena itu, saudara, dia itu menjadi sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk mendapatkan tempat tinggal. Wah, dia hidup bergumul sekali, lalu sampai pada satu waktu dia bertemu dengan seorang bishop di dalam satu gereja atau gereja Katolik, seperti pada saat itu. Yang pada saat itu memberikan dia tempat tinggal, memberikan dia makan, dan juga memberikan dia minum. Namun, di tempat itu, ketika bishop itu begitu baik memberikan tempat tinggal, dan ketika dia keluar, dia tergoda lagi mau mencuri barang-barang yang ada di dalam gereja itu.
yang isinya adalah berupa perak-perak yang kalau dijual itu pasti harganya lumayan. Bayangkan, dia baru saja keluar dari penjara, sudah 19 tahun di penjara karena mencuri, dan dia sekarang mau mencuri lagi barang-barang itu. Dan dia kembali lagi jatuh di dalam dosa yang sama. Padahal dia baru saja bebas, 19 tahun bayangkan. Namun setelah itu, saudara, polisi akhirnya menangkap John, dan akhirnya membawa dia kepada bishop ini. Dia ditangkap, dipukul, wah ini pencuri nih. Dan akhirnya pada saat itu bishop itu menyuruh polisi itu melepaskannya dan mengatakan kepada polisinya bahwa dia sendiri yang memberikannya kepada John. Lalu bishop ini berpesan kepada John bahwa untuk hidup jujur dalam hidupnya dan dia mau mengampuni John. Nah, John Valjean dia mengalami pengampunan itu, saudara, dan akhirnya dia bertobat. Dan akhirnya dia memiliki hidup yang 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Dan 8 tahun kemudian dia menjadi seorang wali kota yang dihormati dan akhirnya menolong orang lain. Nah, untuk berikutnya, saya tidak lagi menceritakan di sini karena panjang ceritanya. Nah, saudara bisa nonton sendiri. Bapak Ibu Saudara, cerita yang baru saja saya ceritakan merupakan adalah sebuah ilustrasi, sebuah film tentang seorang yang hidupnya itu diubahkan setelah mengalami pengampunan. Dia tadinya adalah seorang pencuri, dia mencuri roti di penjara 19 tahun, namun dia masih tergoda untuk mencuri kembali. Dia sampai lupa rasanya bagaimana dalam penjara selama belasan tahun itu. Namun karena dia mengalami pengampunan itu, dia akhirnya memutuskan hidupnya tidak lagi sama seperti yang dulu lagi. Hidup dia berbeda 180 derajat. Dia menjadi orang yang benar-benar diubahkan. Nah, saudara, kita balik ke dalam kitab Roma. Dalam beberapa bulan ini kita membahas tentang kitab Roma. Minggu lalu telah dibahas bagaimana manusia yang telah Tuhan pilih dan tebus tidak lagi seharusnya hidup di dalam belenggu dosa. Kita ini hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Dosa kita telah diampuni. Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah bangkit bagi kita, maka kita perlu hidup baginya. Dan di dalam perikop yang telah kita baca tadi, kita akan menemukan ada satu kata, Bapak Ibu Saudara, yang berulang-ulang, yaitu adalah kata hamba, atau seorang budak dalam kata lainnya. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai slave. Saudara, kata hamba di dalam zaman Paulus itu adalah seorang yang hidupnya bergantung akan orang lain. Dikontrol hidupnya penuh oleh tuannya. Karena pada saat itu mereka tuh berada di dalam pengaruh hukum Romawi, maka seorang budak laki-laki ataupun perempuan biasa itu dianggap milik oleh orang lain. Dia itu tidak mempunyai hak, yang itu budak itu hamba itu dapat dipakai atau digunakan dengan cara apapun sesuai dengan kemauan pemiliknya. Namun perlu kita ketahui bahwa budak pada saat itu biasanya itu ditawan, khususnya menjadi tawanan perang. Umumnya biasa itu mereka akan dijadikan budak, saudara. Nah, di dalam Alkitab, maka kita juga akan menemukan budak juga biasanya diperjualbelikan. Budak dapat dibeli dari pemiliknya atau diperdagangkan. Seperti contoh saja di dalam Kejadian pasal yang 36, saudara. Yusuf pada saat itu tidak disukai, kalau kita lihat, tidak disukai oleh saudara-saudaranya, sehingga dia harus dibuang ke dalam sumur. Dan akhirnya dia dijual oleh orang Midian ke Mesir, dan dia diperdagangkan, dan akhirnya bekerja kepada Potifar. Nah, pada saat itu kita lihat bahwa perdagangan budak atau hamba itu adalah satu hal yang wajar. Yusuf pun aja mengalami seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu dapat membayangkan sebenarnya untuk mendapatkan kebebasan itu tidaklah mudah. Karena kita tahu, tidak bisa seorang hamba itu mau melakukan sesuka hatinya. Apa yang hamba itu harus lakukan itu begitu dikontrol oleh tuannya. Hidupnya itu begitu bergantung kepada tuannya. Seorang hamba itu tidak mungkin seperti ini, saudara. Satu hari tidak mau bekerja. Sehari ini saya malaslah bekerja. Saya hari ini mau jalan-jalan, saya mau cuti. Saya mau jalan-jalan ke Yosemite. Sudah penat ini. Sudah bekerja terus-terusan.
Saya mau jalan-jalan dulu liburan, nanti satu bulan saya balik lagi ya. Nah, saudara, seorang hamba tidak bisa seperti itu. Kecuali Tuhan itu mengizinkan akan hal itu. Seorang hamba harus taat kepada apa yang Tuhannya mau. Di dalam kitab ini, Paulus mengatakan bahwa kita ini dulunya adalah hamba dosa. Apa artinya hamba dosa? Artinya itu hamba dosa adalah kita membiarkan dosa kita itu menguasai hidup kita. Hidup kita tidak bisa dilepaskan dari belenggu dosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa itu. Karena kita ada di dalam perhambaan dari dosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bebas seperti apa yang kita mau. Kita tidak bisa mengontrol apa yang kita mau. Tidak bebas. Tidak merdeka. Namun kata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah dahulu, yang artinya sudah berlalu. Nah, di ayat 6 dikatakan bahwa tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita bukannya sedang dalam proses dibebaskan, namun kita telah dibebaskan oleh Kristus bagi kita yang sudah percaya. Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa maut, dari kuasa dosa itu. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita sebenarnya yang telah menerima Yesus Kristus itu, kita telah bebas, kita telah merdeka. Jadi kita tidak perlu lagi taat kepada dosa dan menjalani hidup yang penuh dengan kebinasaan atau maut. Namun kita perlu taat kepada Kristus yang telah membebaskan kita. Pengorbanan Kristus telah membayar seluruh utang dosa seharga darah Putra Tunggal Allah. Maka kita melihat betapa tingginya nilai hidup kita. Kita begitu berharga di mata Allah. Sama seperti harga sebuah hamba pada saat itu. Mungkin harganya bisa berbeda-beda. Mungkin ada hamba yang lebih muda, yang lebih sehat, lebih kuat, begitu ahli, maka bayarannya akan jauh lebih tinggi. Tuhan kita membebaskan kita dengan mengorbankan nyawa anaknya. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang merdeka. Inilah arti dari kemerdekaan yang sejati, saudara. Kita ini telah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kita dikuduskan dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Setelah hidup kita telah dibenarkan dan juga dibebaskan dari perhambaan dosa, maka hidup yang harus kita jalani ini akan memiliki hidup yang berbeda. Ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan terus-menerus membentuk iman kita. Membentuk sikap tingkah laku kita menjadi lebih baik. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Seperti dalam ayat 22b, dalam Roma pasal 6 ayat 22b dikatakan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan tujuan akhir dari hidup kita bahwa kita tahu bukanlah kematian, tetapi beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu kecil saya menerima sebuah buklet yang bercerita tentang buklet tentang kekristenan, seperti sebuah komik berupa gambar-gambaran. Diceritakan pada saat itu ada seorang ibu dan juga seorang anak yang ibu ini membesarkan anaknya, namun sayangnya bahwa anak ini dia ini memiliki teman-teman yang tidak baik. Jadi dia tumbuh dengan lingkungan yang kurang baik. Dia akhirnya melakukan banyak sekali kejahatan. Ketika dia dewasa, dia mencuri, menipu, bahkan dikatakan bahwa dia sampai itu membunuh orang. Nah, pada saat itu ditangkap atas perbuatannya yang telah dilakukannya, dan hukuman yang harus terima adalah hukuman mati. Hukuman mati itu telah ditentukan pada harinya, dan pada jam 12 petang pada saat itu ditentukan beberapa waktu kemudian, dan ketika lonceng besar itu akan berdentang. Ya. Jadi ketika lonceng besar itu menunjukkan jam 12, maka lonceng setiap jam 12 itu lonceng itu akan berdentang, maka dia akan dieksekusi. Nah, di dalam waktu menjelang hari eksekusi itu, mamanya itu selalu datang mengunjungi anak itu di tempat tahanan. Mamanya begitu sayang, care,
Walaupun dia melakukan kesalahan yang begitu fatal, tetapi dia terus mengasihinya, mencintainya. Dia selalu datang dengan memberikan senyuman, menunjukkan rasa sayangnya kepada anak ini. Tetapi setiap kali anaknya melihat mamanya, dia selalu marah sama mamanya, dia menolaknya, membuang muka, marah-marah, dan maki-maki mamanya. Lalu tibalah pada satu waktu di mana hari eksekusi itu tiba. Dan ketika hari eksekusi itu akan dilakukan, orang-orang itu sudah bertugas, sudah siap melakukan eksekusi tersebut. Sambil menunggu jam 12 siang, ketika bunyi dentangan bel itu besar itu akan dilakukan. Nah, ketika waktu telah tiba, bel besar itu ternyata tidak berbunyi. Wah, lewat 5 menit, lewat 10 menit, bel itu tidak berbunyi, saudara. Ini adalah satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu para petugas itu bergegas menuju bel tersebut, dan ternyata ditemukan ada mamanya yang memeluk bel tersebut, sehingga bel itu tidak berbunyi. Jadi setiap ada dentangan bel, mamanya itu harus berada di dalam bel itu dan menahan rasa sakit itu, berusaha sekuat tenaga agar bel itu tidak berbunyi, sehingga anaknya itu tidak dieksekusi dan dapat diselamatkan. Dan pada akhirnya, eksekusi dari sang nenek ini tidak dilakukan, karena mamanya ini yang mati menggantikan anaknya. Anaknya begitu terkejut mengetahui akan hal ini, dia menangis, menyesali akan apa yang telah dia perbuat dalam hidupnya dan kepada mamanya. Anak itu tidak jadi dihukum karena mamanya telah menggantikan posisi dia. Setelah itu dia dibebaskan dari hukuman, dia bertobat, dia mempunyai hidup yang baru, dan hidup yang bebas. Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi saja yang saya pernah baca pada waktu kecil. Nah, ini menceritakan bagaimana seorang mama yang begitu mengasihi anaknya, sampai rela menggantikan nyawanya untuk anaknya. Bayangkan apalagi Tuhan kita yang di surga, dia begitu mengasihi kita semua, maka Tuhan membayar seluruh hutang dosa manusia seharga dengan darah putra tunggal Allah. Dia mati bagi kita agar kita merdeka. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kita menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Kita beroleh hidup yang merdeka dan mendapatkan kekekalan. Maka dari itu kita bersyukur senantiasa atas karya yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan marilah kita terus mengagumi akan karya Tuhan itu bagi kita. Jangan sampai karena ini berita terlalu sering kita dengar, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang biasa dan tidak ada artinya. Tapi biarlah hidup kita itu yang sudah dimerdekakan, terus mau kita dibentuk, terus mau dikuduskan oleh karya Roh Kudus, terus mau diproses lewat situasi dan juga kondisi yang ada. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi menegur kita dan boleh memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, kami sekarang tidak lagi di dalam perhambaan dosa, tapi kami menjadi hamba kebenaran. Kami mau hidup bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Bantulah kami Tuhan, kami yang lemah ini, agar sungguh kami boleh makin dibentuk oleh-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam kehidupan kami terus rindu akan firman Tuhan. Kami rindu untuk selalu mendengar akan firman Tuhan. Mau terus mau dibentuk ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Dia telah menembus kita, Dia telah membebaskan dan memerdekakan kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia karena kebaikan-Nya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, atas kebebasan, atas penebusan, atas hidup kita. Kita mau bersyukur juga atas keluarga, pekerjaan, kesehatan yang telah Tuhan berikan sampai pada bulan Juli ini. Mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik, karena Engkau kasih setiamu begitu berlimpah dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam hidup kami. Sekali lagi dalam minggu demi minggu kami boleh lewati karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kami semua, untuk jemaat-Mu yang Kau boleh memimpin dalam pekerjaan, dalam keluarga, di tengah kesulitan yang ada, namun Kau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu atas nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung jemaat kita ya yang bergumul dalam kesehatan. Kita terus mau mendukung bagi Ibu Diana dalam proses operasinya. Kita mau doakan untuk Ibu Martina, Ibu Sieni, Pak Irawan yang boleh pulih minggu demi minggu. Kita terus doakan untuk pemulihannya. Kita doakan untuk Bapak Vincent Rasio. Nah, kita juga mau doakan untuk Bapak Dohar Saragi. Bapak Dohar Saragi adalah saudara dari Pak Ben Saragi. Dia terkena COVID yang berada saat ini. Pak Dohar berada di Jakarta.
Kita doakan untuk proses pemulihannya agar Tuhan boleh sekali lagi beranugerah, menolong, memimpin, dan menyembuhkan. Kita juga mau ingat saudara-saudara kita atau mungkin teman-teman yang berada di Indonesia saat ini yang terkena penyakit COVID. Kita mau sebut nama mereka dan kita mau berdoa bagi mereka yang berada di ICU, di rumah sakit, atau lagi sedang isolasi mandiri. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berkumpul secara kesehatan. Kami berdoa terus bagi untuk Ibu Diana ya Tuhan, di dalam proses operasi yang akan berlangsung, kiranya Kau boleh campur tangan, boleh menolong dalam setiap proses yang ada. Berdoa untuk dokter, agar diberikan hikmat. Berdoa bagi Ibu Martina, berikan kesehatan yang baik ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong dia terus. Berdoa untuk bagi Ibu Sieni dalam kehidupannya, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, berikan dia kesembuhan. Berdoa bagi Bapak Irawan ya Tuhan, menyerahkan untuk Bapak Irawan yang kami bersyukur karena dia sudah lebih baik, dan kami mau berdoa Kau boleh terus memulihkannya sehingga kondisinya boleh semakin membaik untuk penyakitnya ya Tuhan. Kiranya Kau berdoa juga bagi kami, berdoa untuk Bapak Vincent Basio, boleh memberkati. Kami berdoa juga secara khusus bagi Bapak Dohar Saragi yang pada saat ini terkena penyakit COVID di Jakarta. Ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi dia. Mohon Kau boleh menyembuhkan, boleh menolong ya Tuhan bagi Bapak Dohar. Kau berikan dia kekuatan ekstra, melindungi dan menjamah. Kami mau ingat juga ya Tuhan untuk saudara-saudara dan juga teman-teman kami yang kami kenal dan kami tahu pada saat ini terpapar kena COVID-19. Mereka yang bergumul secara kesehatan maupun secara ekonomi dalam pekerjaan. Ya Tuhan, berikan anugerah-Mu bagi mereka, berikan kekuatan, melindungi umat-Mu agar mereka boleh pulih kembali dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Kau boleh melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk setiap jemaat dalam pekerjaannya. Kita mau berdoa agar Tuhan terus boleh memberkati dalam pekerjaan mereka, diberikan pekerjaan yang baik, dan kehidupan mereka dicukupi. Kita juga mau berdoa untuk setiap keluarga di ICLA, agar mereka memiliki terus kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa bagi jemaat-jemaat ICLA. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di ICLA. Kami berdoa bagi mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Kami bersyukur Kau sudah boleh memberikan pekerjaan bagi jemaat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, boleh memberkati dalam pekerjaan mereka, agar mereka dapat diberikan pekerjaan yang baik, tetap lancar, sehingga keluarga mereka boleh dicukupkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga agar mereka terus boleh memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar setiap keluarga-keluarga boleh saling mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan kami berdoa Tuhan agar dari orang tua sampai anak atau mungkin sampai cucu, ya Tuhan, agar mereka menjadi keluarga Kristen yang baik, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mau bertumbuh, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga di ICLA, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika. Kita bersyukur dalam tanggal 4 Juli kemarin, Amerika baru merayakan saja Independence Day, Hari Kemerdekaan. Kita mau berdoa bagi Amerika, kita doakan untuk Tuhan memberikan kebijaksanaan juga hikmat bagi para pemimpin-pemimpin negara yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil. Doakan untuk presiden, badan pemerintahan yang telah ada di dalam sistem Amerika ini. Kita mau doakan untuk ekonomi agar boleh semakin membaik. Kita doakan juga untuk pendidikan di Amerika, doa bagi keamanan dan juga kesatuan di negara ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami baru saja merayakan Hari Kemerdekaan di Amerika. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di negeri ini yang sudah Kau boleh memanggil dan memilih mereka. Kami mau berdoa bagi mereka, berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat ya Tuhan dalam mereka memimpin negara ini. Kami bersyukur karena Kau sudah boleh memilih mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap keputusan yang boleh mereka ambil, setiap ada pergumulan apapun ya Tuhan mereka hadapi, kiranya Kau boleh menolong mereka, berikan hikmat, sehingga boleh memberikan dampak yang baik bagi rakyat di Amerika.
Kami mau berdoa untuk ekonomi di negara ini, agar ekonomi semakin membaik ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan, sistem pendidikan yang ada di negara ini juga berkati setiap guru, setiap siswa yang belajar di Amerika ini. Berdoa juga untuk keamanan, agar sungguh terjadi keamanan di negeri ini, tidak terjadi kericuhan sehingga membuat kami khawatir. Berdoa juga untuk kesatuan di Amerika ya Tuhan, agar sungguh rakyat boleh bersatu menjadi satu negara. Kami berdoa bagi Amerika, kiranya Kau terus campur tangan bagi negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa juga untuk orang-orang Kristen yang berada di Amerika, agar mereka mempunyai hati yang selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Kita juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang di Amerika, agar mereka dipenuhi oleh kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengingat untuk orang-orang di Amerika, keluarga-keluarga di Amerika, keluarga-keluarga Kristen khususnya. Kami berdoa agar mereka tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mereka mengasihi sesama. Mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka tidak sekali lagi menjadi halangan bagi orang-orang lain sehingga orang lain tidak percaya. Tapi kami rindu ya Tuhan bagi orang-orang Kristen, lewat tutur kata mereka yang berada di Amerika, mereka boleh sekali lagi memberkati, mempunyai iman yang terus kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga di Amerika, kiranya Kau terus boleh memberkati para suami, istri, dan juga anak-anak, mereka dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan mohon berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang di Amerika. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk COVID-19 yang berada di Indonesia. Kita doakan agar Tuhan boleh menjaga dan juga melindungi Indonesia dari lonjakan COVID ini. Kalau saudara melihat berita, bagaimana saat ini, bagaimana Indonesia hari demi hari, lonjakan COVID itu begitu tinggi sekali. Kita berdoa agar Tuhan boleh melindungi dan campur tangan. Kita juga mau berdoa untuk kondisi mental juga rohani, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, agar mereka tidak putus asa, agar mereka tidak sampai depresi dan stres, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia yang pada saat ini mengalami kesulitan COVID-19 yang begitu tinggi, penyebaran begitu tinggi. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Kau boleh campur tangan ya Tuhan bagi negara-Mu di Indonesia ini. Doa bagi pemerintah yang harus mengambil keputusan yang tidak mudah ini, kiranya Kau boleh berikan terus hikmat bagi mereka. Kami berdoa menjaga, melindungi umat-Mu ya Tuhan di Indonesia ini, agar lonjakan COVID ini boleh semakin meredah. Kami berdoa juga untuk kondisi mental dan juga rohani dari rakyat, agar mereka dijauhkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, agar mereka terus boleh bersandar kepada Tuhan, percaya teguh kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan bagi Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam saat ini, banyak dari mereka yang terkena dampak ini sangat kesulitan mungkin dalam pekerjaan mereka. Mereka mungkin ada yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan mereka harus bergumul dengan COVID-19 yang begitu tinggi. Kita mau berdoa bagi Indonesia agar Tuhan boleh memberikan kelancaran dan juga pertolongan. Kita juga mau ingat berdoa bagi mereka yang berduka. Kalau saudara melihat bahwa angka kematian itu cukup tinggi, banyak dari mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Kita mau berdoa bagi mereka agar Tuhan boleh menghiburkan hati mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, rakyat di Indonesia, teman-teman kami yang berada di Indonesia, yang pada saat ini bergumul dengan COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh mencukupkan mereka, Kau boleh menolong mereka. Mungkin dari antara mereka mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, mereka kesulitan di dalam finansial. Ya Tuhan, berikan mereka kelancaran ya Tuhan, agar sungguh mereka boleh mendapatkan dicukupkan ya Tuhan di dalam kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa juga bagi mereka yang ditinggalkan, mereka yang berduka, anggota keluarga mereka yang telah ditinggalkan karena COVID-19. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, dan kiranya boleh Allah Roh Kudus boleh sekali lagi menopang, menolong, memberkati, memberikan penghiburan dan juga kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Kita mungkin bergumul dalam kesehatan, pekerjaan, atau keluarga. Ada keluarga yang bergumul. Mari saat ini kita mengungkapkannya dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa dalam segala pergumulan kami. Kami tahu bahwa Engkau mendengar seruan doa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya. Ajar kami Tuhan untuk selalu tahu akan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan mempercayai semua rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia baik, dan kita bersyukur tangan Tuhan itu selalu ada, selalu campur tangan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari kita mengakhiri kebaktian doa ini, kita naikkan pujian pelangi kasih-Nya sebagai respon kita kepada Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang
Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita sama-sama bisa berdoa, bisa merenungkan firman Tuhan, menyanyi bersama. Kita juga bersyukur dalam minggu-minggu ini pun kita sudah boleh beribadah secara onsite. Saya ingin terus mau mendorong saudara untuk boleh ikut kebaktian onsite jika saudara sehat, dan juga saudara udah rindu sekali mau datang ke gereja dan menikmati persekutuan bersama dengan saudara seiman, bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja. Mari kita sama-sama boleh beribadah secara onsite. Saudara jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda di dalam grup ICLA. Saudara tinggal daftar, klik dan mendaftarkan diri saudara, dan saudara bisa dapat mempersiapkan diri Anda untuk hadir dalam ibadah pada minggu ini. Saudara jangan lupa hari Jumat ini juga ada Saint Petra, dan saya akan membahas tentang Praying the Bible. Nah, ini adalah satu topik, salah satu buku dari Donald Whitney, yang dulu waktu itu kita pernah sempat membahas juga. Dan kita akan membahas dalam beberapa sesi ke depan ini pada Saint Petra dalam beberapa waktu ini. Baik, selamat malam, saudara. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. To